Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang kecepatan dan percepatan partikel pada gelombang berjalan. Materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu tentang persamaan simpangan pada gelombang berjalan. Nah, sebelumnya Titi ingin menyapa kalian dulu anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, kita akan mulai. Materi ini merupakan lanjutan dari menentukan persamaan simpangan dari gelombang berjalan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan menentukan kecepatan dan juga percepatan partikel pada gelombang berjalan. Ya, inilah materinya anak-anak. Judulnya adalah kecepatan dan percepatan partikel pada gelombang berjalan. Ya, materinya adalah kecepatan dan percepatan partikel pada gelombang berjalan. Nah, kita mulai dari persamaan umum gelombang berjalan. Kemarin kita sudah menentukan persamaannya, yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Nah, kecepatan partikelnya di suatu titik P yang berjarak X dari titik asal setelah titik asal bergetar selama T sekon adalah turunan fungsi simpangan Y terhadap waktu T. Turunan fungsi simpanan. Ya, saya ulangi. Kecepatan partikel di suatu titik P yang berjarak X dari titik asal setelah titik asal bergetar selama T sekon adalah turunan fungsi simpangan Y terhadap waktu T. Jadi, menentukan V adalah dy per dt. Hasilnya adalah turunan dari Y ini, turunan dari A sin omega T plus Kx adalah omega A cos sudutnya ini. Sudutnya adalah omega T plus minus Kx. Ya, mungkin kalian sudah diberi materi tentang turunan ya, atau diferensial. Nah, sedangkan percepatan partikel, sekarang kita lanjutkan dengan percepatannya, adalah turunan dari fungsi kecepatan partikel. Ini, sedangkan percepatan partikel adalah turunan dari fungsi kecepatan partikel PY terhadap T. Jadi, AP adalah min, ya, karena turunan dari cos adalah min sin. Jadi, di sini omega kuadrat A sin sudutnya omega T min Kx, ini sebetulnya plus minus. Nah, inilah nilainya. Bisa dilanjutkan bahwa di sini percepatan adalah turunan dari kecepatan. Jadi min omega A sin omega T min Ky, atau mungkin karena Y adalah A sin omega T plus minus Kx, maka di sini ada unsur A sin sekian, berarti di sini sama dengan min omega kuadrat Y. Ini butuh apa tidak ada? Ya, jadi nanti ditulisnya ya. A, P adalah min omega kuadrat kali, ini sekian, ini adalah Y. Jadi sama dengan min omega kuadrat kali Y, seperti itu. Setelah rumus-rumusnya, dari Y menjadi V itu diturunkan. Kemudian dari V menjadi A juga turunan dari V-nya. Nah, ini saya ulang-ulang, dilihat. Ini tidak terlihat di situ. Begitu anak-anak materinya tentang menentukan kecepatan dan percepatan. Sekali lagi, untuk menentukan kecepatan, turunan dari simpangannya. Sedangkan percepatan, turunan dari kecepatannya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan contoh soal. Di situ memiliki soal yang untuk menentukan
kecepatannya. Ya, soalnya seperti ini. Dari sumber gelombang O merambat gelombang dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 2pi T min X per 6. Ini persamaan simpangannya. X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Pertanyaannya, berapakah kecepatan partikel di titik P yang terletak 2 meter dari titik O pada saat O telah bergerak 1 sekon? Ya, kali ini contohnya hanya menentukan kecepatan saja. Untuk menentukan percepatan, sama saja nanti hanya diturunkan dari kecepatannya. Nah, penyelesaiannya, ini tadi VP adalah omega A cos omega T plus minus KX. Karena ini persamaannya min, berarti di sini min. Ya. Jadi, tinggal dimasukkan VP adalah omega A cos, sekarang menjadi cos. Ya, ini sudutnya, sekian ini sudutnya. Ini juga sudut. Nanti dari 2pi dalam kurung T min X per 6 itu bisa dilihat. Ini adalah sudutnya. Nah, sekarang omega. Kalau kita lihat di sini, ini adalah omega T. 2pi T kalau kita masukkan ke dalam kurung ini. 2pi-nya berarti ini omega. Ini 2pi. Berarti omeganya 2pi. Lalu A-nya ini 0,04. Cos 2pi masih dilanjutkan sama modelnya T min X per 6. Nah, kita masukkan sekarang. Ini dihitung 0,04 kali 2pi, 0,08pi, cos 2pi. Kita masukkan T-nya 1, lalu X-nya 2. Nah, seperti ini. Nah, ini 1 min 2 per 6. 2 per 6 ini adalah sepertiga. 1 min sepertiga, jadi 2 per 3. Jadi kita langsung lanjutkan 0,08 pi cos 2pi kali 2 per 3. Nah, ini pada prinsipnya itu di belakang cos itu nilainya berapa? Karena ini sebuah sudut. 2pi kali 2 per 3 itu berarti 4 per 3 pi. 4 per 3, 1 pi itu berarti 180. 1 sepertiganya pi adalah 210 derajat. Ini cos 210 derajat. Itu pada kuadran ketiga. Nilainya adalah min setengah akar 3. Jadi di sini 0,04 karena ini nilainya setengah akar 3, setengah akar 3 kali 0,08 pi, masih pi-nya. Jadi min 0,04 akar 3 pi meter per sekon. Nah, itu cara menghitungnya. Jadi karena yang ditanyakan berapakah, berarti nilainya meter per sekon. Kalau hanya turunannya saja ini persamaan kecepatan partikelnya. Lalu kalau ditanyakan persamaan percepatan partikelnya, diturunkan lagi dari ini. Ya, ini contohnya anak-anak. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan soal. Latihan 1 nomor ya. Latihannya hanya 1 nomor. Mirip Bu Titi, hanya ubah sedikit. Dari sumber gelombang O merambat gelombang dengan persamaan Y 0,02 sin pi T min X per 3. Nah, ini perubahannya hanya di sini saja. Namun di sini pi ya. X dan Y dalam meter dan T dalam sekon masih. Jika X dan Y dalam senti ya nanti ketemunya adalah senti gitu. Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan partikel dan percepatan partikel di titik P yang terletak 1 meter dari titik O pada saat O telah bergerak 1 sekon. Ya, ini Bu Titi hanya ubah sedikit ya. Catatannya ini yang menjadi patokan. V adalah dy per dt. Kemudian AY adalah dv per dt. Jadi kecepatan partikel adalah turunan dari simpangan dalam fungsi waktu. Sedangkan percepatan partikel adalah turunan dari kecepatan dalam fungsi waktu. Ini di matematika ya, anak-anak sudah diberi pelajaran tentang diferensial atau turunan. Ya, nah kita lihat. Y-nya adalah 0,02, ini berarti A ya. Sin pi, ini sekarang ini sudutnya. Nah, jika akan mengerjakan V-nya berarti turunannya dy per dt. Kemudian untuk mengerjakan A-nya berarti dv per dt. Jadi diturunkan dulu dari persamaan ini
Kemudian nanti baru dimasukkan ke nilainya ini. Ini X-nya adalah 1 meter, sedangkan T-nya 1 meter dan X-nya juga 1 meter. Ya, nanti dikerjakan dan kalian pasti bisa ya dengan sedikit analisa gitu. Sampai sekian dulu materinya anak-anak. Sampai sekian dulu anak-anak pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih.